Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Semakin lama semakin asyik, semakin dalam semakin menarik, semakin kita telaah semakin mabok dengan mabok yang berkesadaran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena masih setia mengikuti channel Nur Petunjuk Kecerdasan, karena dengan suka, gembira, membuka pikiran, membuka hati, maka Quran akan masuk dengan tidak terhingga. Karena Allah tidak terhingga, maka kita pun harus mendekatinya dengan tidak terhingga pula. Tapi jangan lupa, tetap satu Allah, Ahad, kita hamba nol. Tapi nolnya kita harus kita bertahap melalui proses 1, 2, 3, sampai 9. Sempurna kita buktikan. Bulat kan? Bukan nggak enak. Bukan. Ternyata luar biasa. Monggo Kang Teddy. Terima kasih. Ini meneruskan dari pembahasan utul kitab ya, bahwa sesungguhnya setelah tadi kita bahas surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 50, itu sebetulnya sebuah kekhususan untuk kenabian dan kerasulan, yang di sana ada patroh, ba'ats, dan arsalanya itu. Ba'ats itu membacakan sifatnya rohani. Kalau arsalah itu membacakan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah untuk kenabian dan kerasulan itu, sebagai bukti bahwa saya itu mengangkat seorang nabi dan rasul dari kalanganmu sendiri. Buktinya apa? Membawa ayatku ini loh. Itu. Nah, kalau yang ba'at itu punya bukti, beliau bisa membaca sifatnya rohani yang jahil itu. Karena nanti di situ ada 8 kejahilan yang dibawa rohani itu. Tuh, nanti ada pembahasan khusus kalau itu ya. Artinya setelah ini kita selesaikan ini dulu. Tapi sudah mulai tak buka di situ. Sehingga setelah itu berarti sesuatu yang dikhususkan untuk kenabian kerasulan itu, para pemirsa panjenengan sedaya, itu tidak bisa kita samakan yang namanya hamba linasi yang tapiin terus seterusnya, itu tidak bisa. Itu loh. Nggak usah meri lah. Memang itu bukan hak kita. Nah, itu. Terus setelah itu kita membaca ke surat Al-Baqarah. Itu surat kedua ayat 145. Nah itu, sungguh jika engkau nabi mendatangkan ayat-ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi Alkitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Artinya tidak mungkin dia akan mengikuti kitab yang telah kamu bacakan, kamu ketengahkan itu, padahal dia sesungguhnya ngerti tentang kitab itu. Tapi dia menolak. Tidak mau. Karena mengapa? Ada sebagian yang tidak sesuai dengan konsep dia selama ini, gitu loh. Sehingga tidak mau dia tolak, sekalipun yang membawa telah dijelaskan oleh ayat-ayat maupun surat-surat sebelumnya. Dia sadar sebetulnya itu, gitu loh. Dan dia tahu isinya itu. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ya jelas, kenabian kerasulan tidak mungkin mengikuti kitabnya dia juga. Nah, terbukti di sini, gitu loh. Sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ini menegaskan kembali bahwa sebagian
dari kaum itu atau umat itu juga tidak akan mengikuti sebagian kiblatnya yang telah diketengahkan itu tadi. Artinya untuk menegaskan kalau itu ya. Sungguh jika engkau mengikuti keinginannya mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya begini, rata-rata nyun sewu, kita di sini tuh kan mempraktekkan literatur atau omongan orang yang kita jadikan fokus kita terhadap siapa. Artinya nyun sewu akhirnya kenal kita itu imam-imam itu, entah Imam Wito, entah Imam Tugimin. Lah, karena aku Imam Tugimin, ya saya ikuti Tugimin ini, gitu loh. Sehingga kedatangan ayat ini diabaikan. Seperti saya contohkan kemarin gini, seorang anak, dia senang dengan slot, dengan game, dengan gitar main. Bapaknya kerja minta tolong, minta dibantu, dia mengabaikan. Padahal dia seorang anak terhadap bapaknya itu. Tapi karena dia senang terhadap apa yang dia hadapi, maka perintah bapaknya dia abaikan sampai seperti itu. Itu sama dengan apa yang selama ini kamu ikuti itu. Kamu mendasarkan semua itu dengan mematikan cara berpikirmu. Akhirnya kebogu Pak ajak-ajak mencari validasi sebanyak mungkin. Kalau orang tidak mau mengikuti validasimu, kamu suruh ajak mencari legitimasi yang selama ini ke sosok itu, maka kan kamu musuhi dia karena tidak sama dengan pemahamanmu. Akhirnya kamu kan memaksakan pemahamanmu, sadar tidak sadar, merasa bahwa pemahaman itu dikemas dengan bahasa kitab. Ya. Padahal sesungguhnya tidak. Kebenaran kitab yang mestinya kamu terima, akhirnya kamu abaikan. Perintah bapak harusnya minta tolong dengan pekerjaannya karena bapaknya itu butuh pertolongan si anak. Anak mengabaikan karena dianggap perintah bapak itu mengganggu kesenangannya si anak. Betul. Itu sesungguhnya. Lah ini terbukti apa enggak? Terus akhirnya anak iku jenenge dadi anak sing mendewa-dewakan manut karo sing disenengi. Hawa nafsune anak mengesampingkan nurani sebagai anak diperintah bapak. Itulah sebabnya Adam diturunkan ke dunia. Itulah kelepasan kesadaran si anak tidak menggunakan kesadarannya dalam rangka berkesadaran mensikapi bapaknya minta tolong itu tadi. Sebetulnya seperti itulah. Lah terus anak itu akhirnya kan melok si selot, melok Tuhane kan malih si selot karo si game atau si gitar. Iya apa enggak? Akhirnya tidak memandang bapaknya sebagai sosok yang mestinya harus diturut dan diikuti. Kan mestinya seperti itu. Penganalogian saya ini terlalu melenceng apa enggak? Enggak. Cetop ora. Itu loh. Itu sesungguhnya sehingga nek kamu mengikuti slot, game dan mengikuti gitarmu hawa nafsumu, akhirnya sampean yo pengikutnya. Lah sing mbok ikuti jenenge raja dolime kuwi. Fir'aun. Itulah yang mengikuti namanya pengikut raja, sing rajane dadi rajane kedzaliman. Kan begitu akhirnya konsekuensinya. Dan ini tidak perlu disebutkan sebetulnya karena apa? Tidak disebutkan sudah terjawab. Dolin itu artinya tidak patuh. Ya. Sama si ngongkon. Terus sekarang menginjak ke diteruskan dengan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat kelima. Para pemirsa ingkang bahagia dan ingkang sae, dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, dari nurani saya yang paling mendalam, saya mengaturkan ngapunten ning jenengan. Kalau toh caranya saya memaparkan dengan bahasa agak kasar, atau saya dengan cara merokok, jigang, terus dengan cara minum kopi, dengan cara minum air putih, ya inilah sesungguhnya real kehidupan itu seperti ini. Nggak usah badut,
Dan saya Nggak usah masih maca. manusia. Dan saya masih membuktikan kepada panjenengan sedoyo, tedi ki menungso lumrah. Jadi saya tidak mengada-ngada dan menganeh-nganehi. Ya inilah saya. Pemirsa, channel Nur, petunjuk kecerdasan. Iklan 30 detik. Monggo dijawab buat Mbak Dian Oktiva. Ya, terima kasih. Akan saya jawab. Alhamdulillah, ternyata bagus sekali Mbak Dian. Saya mengaturkan secara pribadi, keluarga, dan manajemen yang ada di NTK Nur Petunjuk Kecerdasan. Mengaturkan salam sungkem saya yang mendalam sama Mbak Dian. Tolong nanti nomor rekeningnya jenengan kasihkan ke admin. Kami akan mengapresiasi apa yang selama ini jawaban itu luar biasa. Dan itu sangat cocok dengan pencarian saya selama ini. Saya mengapresiasi ilmu jenengan. Saya tunduk karena tunduk saya terhadap ilmu itu, bukan yang jenengan. Tapi apa yang ada di dalam pemikiran, proses itu semua tidak singkat. Saya menghargai itu, nanti akan saya apresiasi. Monggo jenengan paring ke admin, nanti ada sedikit apresiasi saya bahwa saya pengen mensodakoi sehingga zakatnya untuk saya, bentuk sodakohnya nanti secara materialnya kepada Mbak Dian. Apunten ya, terima kasih, salam saya, karena saya selalu menghargai ilmu dan ilmu itu kebenaran, makanya itu yang saya apresiasi Mbak. Dan ini saya tekankan kembali bahwa sesungguhnya ayat Al-Quran itu kalau sudah kita ketengahkan, maka mau tidak mau kita sebagai khalifah fil ard, sebagai linnasi, sebagai hamba, mau tidak mau harus menerima realitas yang kita hadapi setiap hari. Itulah bentuk kepasrahan kamu dan kesadaran kamu, berkesadaran menerima itu realitas. Itu sesungguhnya yang saya harapkan. Itu pemirsa, sekarang kita teruskan ke surat Al-Maidah ayat 5 ya. Surat Al-Maidah itu surat kelima ayat 5 ya. Itu nanti yang jawaban Mbak Dian akan saya bahas berikutnya Mbak, karena ini harus saya selesaikan dulu. Nanti saya juga akan mengarah ke sana kalau sudah di utul kitabnya itu nanti. Atau nanti itu karena kan ritual sholatnya dilakukan di alam mulki dan alam akhirat. Maka itu nanti saya jawab saat orang sudah melakukan ya ayyuhan nasyu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun aqimis sholata. Baru ada perintah itu ya, aqimis sholata wa rabbaka fakabir. Nanti dari gerakan pertama sampai jenengan bisalam, bitahiyati bisalam. Untuk nanti akan saya kupas tuntas dengan detail dan jelas bagaimana ritual pelaksanaannya. Itu semua akan saya tuntas di sana Mbak Dian nggih nyun sewu. Nanti saya mengapresiasi, tidak mengurangi menambahi, akan equal dengan apa sing jenengan paparkan di jawaban itu. Itu Mbak Dian. Sekarang surat Al-Maidah ayat 5 ya. Monggo dibaca, Bos. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja, Bos. Tidak apa-apa dibaca satu part, malah enak didengarkan. Al-yauma uhillalakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu
muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghaira musyafihina wala muttahidi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Artinya, nah ini lebaran ini. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Makanan ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu juga halal bagi mereka. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, bayangkan nek jenengan sekedar membaca ini saja gak bingungi Pak. Kaitannya Al-Maidah itu makanan, tapi isinya di jiwa ternyata. Lah terus dengan ayat ini masih berkaitan, bayangkan dengan ayat ini kok maksudnya gimana ini? Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan. Lah konektivitasnya gimana kalau nggak kamu bahas dengan penalaran, pendalaman, menelusuri dengan pengumpulan, penelusuran, dengan riset, dengan penelitian, dengan eksperimen sehingga nanti menemukan tools Al-Quran itu sebagai petunjukmu, sehingga menemukan bukti pembuktian dalam dirimu, dalam kekhalifahanmu itu menemukan namanya Al-Furqan menjadi nur. Bayangkan kalau sekedar baca ini, ayo bertaruh dengan saya. Mari makanan ke perempuan. Nah, mari makanan kok terus ke perempuan. Apa yang terkandung ini di titik beratkan di mana? Ayo coba, ayo. Itu loh. Kalau enggak kita ketengahkan di sini dengan pembahasan yang salah satunya yang bahas itu sudah ngerti tentang ini gitu. Artinya pecotot terusan, gitu loh. Terus gimana? Makanya saya akan mengetengahkan sesuatu yang objektif, sesuatu yang real. Gunakan telingamu lebar-lebar, pasang telingamu lebar-lebar dengan daya dengarmu itu. Setelah itu olah di otakmu itu dengan kecerdasan, dengan logika yang rasional, sehingga menjadi logik nanti, menjadi metodologi keilmuan yang sistematis di situ. Karena ini sesungguhnya apa toh? Proses keilmuan metodologi yang ilmiah, karena pertanggungjawabannya adalah konsekuensi logis terhadap empiris pembuktian itu dengan teknologi yang berlaku di peradaban itu sendiri. Nah, kalau tidak terus bagaimana dengan keadaan ini? Selamanya kita jahil akhirnya, gitu loh maksud saya. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Kalau saya menganalogikannya apa yang diomongan Kang Teddy tentang Diketengahkan, gitu, ketengahkan. utul kitab tadi, sederhananya begini. Kalau saya suka yang sederhana aja, karena saya harus meresonansi apa yang disampaikan Kang Teddy, yang mana itu adalah firman Allah, ayat-ayat Allah. Jadi tidak untuk main-main, tapi dengan keterbatasan kita, artinya cara berpikir kita, pengetahuan kita, penglihatan, pendengaran yang tidak berfungsi selama ini, itu kalau cuma sekedar karat dicuci sama air sabun tidak bisa. Harus sudah digosok
air sabun, minyak, dan sebagainya disikat kawat. Karena apa? Karena, merinding saya kalau mau menganalogikan. Tapi saya sudah paham. Cuman saya gini aja lah. Gampangannya gini. Kita ini kan tinggal di kota, dataran rendah. Kita minum air, sebening apapun, seputih apapun, sebersih apapun, air minum kita itu kan sudah dikasih tawas. Bayangkan ketika sumber itu keluar bening, di puncak gunung, kita minum airnya. Sudah segar, menyegarkan, rasanya beda. Itu diminum, apalagi dipakai mandi. Nah, sekarang bayangkan airnya bening putih, tapi ada di daerah rendah, udah di bibir pantai. Sehingga yang dari tadi maksudnya utul kidab tuh ini digeser menjadi makna-makna sesuai dengan kepentingan karena Hulus tadi. Nah, kalau sudah ini, waduh, mencari pemurnian di mana kalau kita tidak mendaki ke atas gunung ke sumbernya. Nah, Kang Teddy ini sumbernya cuma 2. Quran itu sendiri, dengan perjalanan waktu dia memahami itu dari gurunya, dan dia menganalisa, berpikir, sehingga muncul kecerdasan, dirasa-rasa, kok ini kurang pas ya. Yang namanya air putih yang saya tahu tuh begini. Kalau kita mau air putih yang sama dengan itu, yang di puncak gunung, kita harus beli aqua dalam kemasan dan ada harganya. Kira-kira begitu analogi saya. Kalau itu sekedar air putih, bayangkan kalau pemirsa mau minum air jam 1 liter di Indonesia kira-kira berapa? 500.000. Naik pesawat dulu kamu. PP. Kalaupun mau beli 500.000 satu jerigen, keasliannya dalam tanda petik. Kalau mau asli ya kita lihat, kita rasa, kita minum tanpa kemasan. Nah, itu baru asli. Tapi kan harus terbang ke sana. Nah, itu analoginya pemirsa, gitu loh. Analoginya. Nah, sekarang ada ndak orang yang terbang ke sana, mengeluarkan modal, ketika mengeluarkan dia gratiskan. Logikanya begitu aja. Dibagi-bagi, kalau ndak keluarga dekat kan ndak mungkin. Gratis. Nah, itulah pemirsa analoginya. Artinya begini, pemirsa, ngapunten, sebetulnya ini saya pengen sama-sama mencerdaskan kita bersama. Jangan lagi kita menggunakan sistem beragama kita itu dengan sistem dogma, doktrin, atau hanya sekedar satu sosok yang dijadikan panutan, omongnya itu sudah benar gitu, jangan. Karena kadang orang itu kalau sudah kamu begitu kan nanti dia tidak realistis lagi, tidak objektif lagi. Dia akan menyelipkan sesuatu yang sifatnya subjektif dengan kepentingan dia bisa. Gitu loh. Kalau saya gini lah pemirsa, nyun sewu lah. Murni, kalau saya murni tidak punya keinginan apapun kecuali monggo kita cerdas bareng-bareng gitu aja lah. Nalar yang sehat bersama-sama. Karena namanya sehat itu enak. Badanmu nek sehat enak, nek kering kok lagi kroso, kan gitu. Itu ya. Makanya ini kita kembali ke al-yauma hilla, uhilla. Di hari itu sesungguhnya jenengan al-yauma uhilla, di hari itu wa ma sonatan sebentar al-yauma uhilla lakum thayyibatun. Jadi pada hari itu dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelian ahli kitab itu halal bagimu. Bayangkan, ahli kitab itu sendiri sesungguhnya penyembelihannya dihalalkan semua sama Allah karena memang kitab itu dari Allah. Dan makananmu halal juga. Gitu loh. Artinya kembali ke kenabian itu. Bagi mereka dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu
apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina. Artinya begini, jenengan iku wis nikah dengan satu istri, tapi kamu mau menikah lagi. Kan istrimu yang pertama itu sudah sah secara pemerintahan, secara yuridis formal, kamu punya surat nikah. Tapi mau menikah lagi, pemerintahanmu itu apakah akan menerbitkan 2 surat nikah dalam kehidupanmu yang satu itu dengan istrimu? Ada enggak surat nikah yang asli itu 2 selama ini sampai saat ini? Satu toh. Satu. Pasti yang lainnya kamu akan nikah di bawah tangan. Nyun sewu. Lah yang di bawah tangan ini apakah kamu tidak menyakiti sesuatu yang telah dihalalkan dan sah itu sendiri secara kenegaraan maupun secara agama? Ayat ini esensinya di situ, arahnya ke sana. Sehingga kamu kayak-kayaknya tidak menyakiti istrimu pertama yang sah itu dengan kenegaraan, dengan agamamu. Tapi kamu menelikung istri yang pertama sudah menyakitkan. Yang kedua, biar tidak terjadi zina, jenengan nikah bawah tanah, sah secara keagamaanmu. Tapi kan terkatung-katung nanti kalau anak turunnya ini mau meminta hak warisnya. Iya apa tidak? Ya. Karena hak waris jelas menang istri yang pertama. Ya. Tapi istri yang pertama yang telah dihalalkan untukmu, kamu sakiti. Sedangkan istri yang kedua mau kamu halalkan, tapi terkatung-katung. Terbukti apa? Hak warisnya tidak bisa kamu urus seperti yang pertama. Itu sesungguhnya esensi dari Quran surat ini. Dan itu sudah dipraktekkan belum itu? Adanya ini diturunkan karena banyak praktek seperti itu. Ya, sudah dari zaman dulu jahiliyah sampai sekarang 1447 tahun yang lalu. Dan orang-orang seperti itu sesungguhnya orang yang sangat zalim sesungguhnya. Dan kalau orang zalim, segala amal ibadahnya tidak ada artinya. Kesana loh arahnya para pemirsa, ngapunten saya sampai seperti itu menjelaskan ini. Jadi kalau sudah nikah istri pertama, jangan sekali-kali kamu sakiti dengan kamu menikah lagi biar halal. Kamu menghalalkan dengan cara agamamu. Tapi nanti membuat terkatung-katung istri yang keduamu itu karena terbukti ngurus hak waris tidak bisa. Padahal yang terlahir dari istri yang kedua juga ada anak turunmu, sama-sama halalnya, tapi ternyata menyakitkan istri yang pertama. Itu yang tersirat dari surat ini. Saya baca lagi sudah terjemahannya, biar jenenganku bisa mengonektivitaskan ke sini. Korelasinya sangat kuat, itu equal sekali, tapi tidak sama. Nah itulah diterjemahkan sama ahli kitab utul kitab seperti yang dia inginkan. Pinternya sampai seperti itu. Dia ternyata membohongi firman-Nya Allah dan membohongi dirinya sendiri. Itu dipaparkan kepada kaumnya dan umatnya. Bayangkan itu, kalau kamu nggak pakai penalaran yang sehat, tidak kamu teliti betul ini. Dan itu sudah terbukti enggak, Mas? Sudah. Itu loh. Pada hari ini dihalalkan bagimu. Selama ini baca Al-Maidah surat kelima ayat 5 ini gimana kamu? Gitu loh. Maaf, saya sambil rokokan seperti ini, seperti apapun, tapi tak paparkan secara fair dan objektif. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Penghormatan saya terhadap Al-Quran tidak. Tak pelajari, tak kupas betul-betul mendalam, penajaman, penelusuran, pendalaman. Itu saya pikirkan betul, saya masih normal, saya bukan ODGJ, dan saya dengan kecerdasan saya untuk mengolah ini. Penelusuran, pemikiran, pendalaman, karena saya ngerti suhuf itu sesungguhnya apa, Taurat, Zabur apa, Taurat apa, Injil apa, Al-Quran apa, itu saya kemas menjadi 5 bagian itu. Berarti rukun Islammu sendiri. Karena nanti ada rukun iman. Itu pemirsa, ngapunten, jangan dibiaskan pemirsa.
biar panjenengan cerdas, biar panjenengan pinter, sehingga kamu bersuami beristri itu bisa mawadah warohmah, kesakinannya nanti dapat. Ngomong samawa, sakinah, wamadah, warohmah, tapi nggak tahu surat Al-Maidah ini ayat 5 itu. Kan berarti kamu membohongi yang namanya samawa. Kamu ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga samawa sampai tua, tapi punya jabatan tinggi, ganteng, perlente, uang nggak kurang, di sana pengen ya kelon. Nah, itu nggak boleh. Itu larinya ke ini dasarnya, sehingga kamu nggak ngawur nanti. Kamu menjadi orang kaya, sukses, uangmu banyak, ndak ngawur kamu bergaul dengan siapapun. Ini karena dasarnya. Dan itu dipraktekkan sama Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Apa yang dipraktekkan maksudnya dengan ini tadi? Maaf loh ya, ini Ya. nanti Contoh, terangkan dulu. ya contoh artinya Pak Prabowo sampai sekarang seperti itu. Tidak mau nikah lagi kan? Ya, Itulah bentuk Presiden saya yang terhormat, Pak Prabowo. Kenyataannya panjenengan sampai sekarang sudah sudah khatam bagus. Berarti megang Al-Maidah ayat 5. ayat 5, panjenengan Pak Presiden Prabowo, berarti panjenengan seperti apapun sudah mempraktekkan surat kelima Quran Al-Maidah itu ayat 5. Terbukti apa? Jenengan nggak nikah malih. Jenengan menghormati, menghargai istri panjenengan. Jos, Pak Presiden. Hormat saya. Salam komando. Hom Itu. Santi Santi Hom, salam kebajikan, nama budaya. Lanjutkan kepemimpinan Bapak. Itu Pak Prabowo. Ngapunten nggih. Saya menerangkan Al-Qur'an ini fair, objektif. Berkecerdasan nalarmu biar mendapatkan cahaya. Nur ala nurin ternyata ada di jenengan. Salah satunya jenengan bisa mengapresiasi, mengaktualisasikan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, surat kelima Bapak Presiden tercinta. Itu. Ampun sudah Itu. puncak. Kita tutup dulu pemirsa channel Nur Petunjuk Lah ini Kecerdasan. Kita buka abis ini karena kita sudah menutupnya dengan Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto. Oke.